Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Saya doakan semoga kita juga semua keluarga kita diberikan kesehatan, keberkahan, rezeki yang murah, urusannya lancar dan selalu dibuat bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, di barzakh maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya hanya ingin melengkapi konten yang sebelumnya, yaitu tentang bab najis, di mana di sini ada penjelasan bahwa minyak goreng yang terkena najis itu masih bisa disucikan menurut sebagian ulama. Yang penting najis yang mengenainya bukan najis yang cair. Seperti misalnya ada tikus di dalam minyak gorengnya, atau bakai cicak misalnya di dalam minyak gorengnya. Itu bisa disucikan dengan cara dibuang dulu najisnya, lalu dimasukkan air ke dalam minyak gorengnya, lalu diyukathiruhu, diperbanyak sehingga mencapai 2 kullah. Kemudian diaduk-aduk. Setelah diaduk-aduk, biarkan dulu, diamkan sampai minyak itu ada di bagian atas, pokoknya berpisah di antara minyak dan airnya itu. Setelah itu bisa wadah itu dibocori, diberikan lubang di bagian bawahnya agar airnya itu bisa keluar, dan ketika sudah sampai pada minyak gorengnya itu bisa ditutup kembali. Itu menurut sebagian ulama bisa disucikan, asalkan najisnya bukan najis cair. Yang kedua yaitu tentang najis yang berada di air sedikit tapi mengalir. Itu hukumnya tetap najis, namun yang najis hanya di air yang ada najisnya saja. Jadi air yang ada di sekitar najis itu hukumnya najis kalau dalam satu alirannya itu tidak sampai 2 kullah. Kalau yang mengalir itu banyak, misalnya airnya banyak seperti selokan yang sangat lebar seperti sungai misalnya, ya tidak najis. Jadi kalau misalnya seperti pipa meskipun pipa besar tapi satu alirannya itu tidak sampai 2 kullah, artinya najis yang bersama dengan air yang bersama dengan najis itu tidak sampai 2 kullah, maka najis air yang bersama najis itu hukumnya juga najis. Adapun najis air yang setelah najis, yang sudah mengalir duluan sebelum najis, atau yang sebelum najis itu tidak najis. Itu hukumnya air itu tetap berpisah meskipun tampak bersambung. Jadi hukumnya sendiri-sendiri. Yang bersama najis itu hukumnya najis karena tidak sampai 2 kullah. Yang sebelum najis atau yang sesudah najis itu tidak najis. Kalau misalnya nanti sudah sampai pada kamar mandi misalnya, ke bak mandi misalnya, dan sudah mencapai 2 kullah, maka najisnya itu sudah tidak bisa menajiskan air kalau airnya sudah sampai 2 kullah. Kalau airnya tidak sampai 2 kullah, maka ya tetap najis, atau sampai 2 kullah tetapi airnya berubah salah satu sifatnya, maka itu juga hukumnya najis airnya. Kalau misalnya di dalam bak mandi itu sudah sampai 2 kullah dan tidak ada perubahan dari sifat-sifat airnya, maka hukumnya tidak najis.